Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Hari Supratno selaku Rektor Unhas Tebu Ireng Jombang. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan FAI Unhas. Yang terhormat kepada Ibu Khairatul Idawati MPDI selaku dosen pengampu psikologi belajar. Yang terhormat kepada Bapak Hanifuddin Magister Agama selaku Master Trainer Pasti Aksi Literasi Bersama Lareibah Hanifida, dan tak lupa kepada kedua orang tua yang saya cintai yang selalu membersamai saya hingga sampai saat ini, dan juga tak lupa kepada teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan dan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Agenia Mar'a. Saya termasuk program studi agama Islam di Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Teman-teman semuanya, saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang suatu karya saya yang merupakan peta imajinasi yang berjudul atau yang bertema adalah psikologi belajar. Psikologi belajar. Psikologi belajar, pengertiannya yaitu psikologi secara bahasa dalam Yunani yaitu psike, yaitu artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Lalu dapat diambil istilah yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, macam-macam gejalanya, dan prosesnya atau latar belakangnya. Lalu belajar, apa sih? Belajar itu, definisi dari belajar yaitu aktivitas individu secara sadar untuk mempelajari dan memahami serangkaian kegiatan jiwa, unsur cipta yang meliputi tiga, yaitu kognitif, yaitu ilmu pengetahuan, afektif, kepekaan, yang ketiga adalah psikomotorik, yaitu tentang ilmu keterampilan. Itu adalah pengertian dari psikologi belajar, mencakup psikologi belajar. Lanjut yaitu pembagian psikologi belajar ada dua, yaitu lapangan objek yang diselidiki dan berdasarkan atas kegunaan atau tujuannya. Lapangan objek yang diselidiki ada dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Apa sih psikologi umum itu? Psikologi umum merupakan ilmu jiwa yang mempelajari tentang gejala-gejala dari kejiwaan manusia dewasa yang normal dan beradab. Sedangkan psikologi khusus merupakan ilmu jiwa yang mempelajari tentang sifat-sifat khusus dari gejala-gejala kejiwaan manusia. Yaitu pembagian yang kedua yaitu berdasarkan atas kegunaan atau tujuannya, meliputi ilmu jiwa teoritis dan ilmu jiwa praktis. Ilmu jiwa teoritis merupakan bagaimana manusia mempelajari tentang ilmu kejiwaan tersebut mengenai pengetahuannya. Lalu ilmu jiwa praktis yaitu bagaimana manusia untuk mempraktekkan yang sudah difahami dari kita mengambil ilmu tentang kejiwaan. Lanjut yaitu objek psikologi. Objek psikologi menurut Nagalim Purwanto yaitu meliputi objek material dan objek formal. Lanjut yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup psikologi belajar ada tiga, yang dalam pokok pembahasannya yaitu dari masalah belajar, bagaimana kita mengatasi masalah belajar tersebut kepada peserta didik ataupun pendidiknya juga. Yang kedua adalah proses pembelajaran, bagaimana kita memberikan metode atau cara-cara jitu agar para peserta didik dapat memahami proses pembelajaran. Yang ketiga adalah situasi belajar, bagaimana seorang pendidik bisa mengatur situasi belajar dalam kelas atau dalam suatu tempat agar para murid dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Lanjut yaitu tentang tujuan. Tujuan dari psikologi belajar adalah untuk meneliti, menelaah, dan menyelesaikan permasalahan tentang pembelajaran. Lalu manfaat. Apa sih manfaat dari psikologi belajar? Manfaatnya adalah untuk memahami karakteristik atau watak dari peserta didik maupun pendidiknya agar dapat merancang melaksanakan pembelajaran tersebut. Lanjut untuk kegunaan. Apa sih kegunaan psikologi belajar? Kegunaannya itu sangat banyak sekali.
saya mengambil ada 4 kegunaan dari psikologi belajar, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik atau anak didik. Lalu yang kedua adalah memahami sikap anak didik, memahami bagaimana karakteristik kejiwaan mereka. Lalu yang ketiga adalah memperlakukan anak didik sesuai keadaan jiwanya. Apabila anak didik sedang sedih, kita bisa menghiburnya. Apabila anak didik sedang tidak baik-baik saja, itu kita bisa menasihatinya juga, ya kan. Lalu kita juga bisa memberikan penyemangat untuk peserta didik agar semangat dalam belajar. Lanjut yang keempat adalah membantu anak didik untuk mengatasi masalahnya. Bagaimana kita memberikan pembelajaran atau mencari solusi untuk mengatasi permasalahan anak didik kita. Lanjut yaitu fungsi dari psikologi belajar. Fungsinya menurut Gage and Berliner yaitu untuk pemahaman, bagaimana kita sebagai pendidik memberikan pemahaman dan menjelaskan apa itu dari psikologi belajar. Gitu. Yang kedua adalah memprediksikan. Yang ketiga adalah mengontrol fenomena. Yang keempat adalah merekomendasikan. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang tidak berkenan. Saya Agnia Mar'ah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.